adik-adik semua. Gimana kabar kalian hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Nah, kali lagi ya. Apa kabar adik-adik semua? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Wah, Kak Niko, adik-adik kita di rumah semangat dan ceria sekali ya. Iya dong, Kak. Kan kita udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau gitu, yuk kita pujikan Happy ya, dilanjutkan dalam Yesus kita bersaudara. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Untuk mempersiapkan diri kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Ntar ibadah ini kami mulai ya Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal hingga akhir nanti. Kau juga berkati ya Tuhan untuk adik-adik kami yang ada di rumah, agar dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Soekarmo ya Tuhan. Biarlah adik-adik mengerti arti firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Niko, Kak Heni punya lagu baru loh buat adik-adik di rumah. Lagu apa itu Kak? Judulnya Duduk Senang, Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kak Heni dan adik-adik yang ada di rumah, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui lagu Baca Kitab Suci. Baca
kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Salam semuanya. Setelah kita semua sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tahan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu. Pagi ini kami masih boleh bernafas, kami diberi kesehatan, bahkan boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dari rumah kami masing-masing melalui sekolah minggu online pada saat ini. Kami sudah memuji nama-Mu Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua sehingga dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu sesuai hikmat Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami belajar firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tema kita hari ini adalah tetap setia ya. Mengisahkan tentang Ayub. Ya. Ayub itu siapa? Ya, mari kita baca di Alkitab ya. Alkitabnya disiapkan ya. Dari Ayub 1 hanya ayat 1 dilanjutkan Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Semua sudah buka ya Alkitabnya ya. Yang belum bisa baca bisa dengan papa mamanya atau dengan kakaknya ya. Kita baca bersama-sama. Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Nah, demikian pembacaan dari Ayub ya. Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Ayub ini seorang yang sangat kaya raya ya. Dan dia terkenal saleh, jujur, dan takut akan Allah. Sehingga Allah berkenan kepadanya. Tadi dalam cerita Alkitab disampaikan bahwa iblis mendatangi Tuhan ya.
Dan Tuhan mengatakan, engkau melihat hambaku Ayub yang setia, ya, yang saleh, yang jujur akan dan takut akan Tuhan. Lalu iblis mengatakan, coba timpakan segala musibah kepadanya, pasti dia akan menjauh daripada engkau. Tidak mungkin, ya, kata Tuhan. Lihat saja, nanti tak kasih musibah yang banyak, pasti dia mengutuki engkau. Coba saja, silahkan engkau mencobai Ayub, hanya jangan ambil nyawanya. Kemudian benar, Ayub yang tadinya seorang yang kaya raya, ternaknya itu ratusan, ya, dia ditimpa musibah. Musibahnya apa, ya? Tiba-tiba datang karyawannya, ya, datang dan mengatakan, Tuanku, Tuanku, kebunnya terbakar. Hah? Kok bisa terbakar, kata Ayub? Iya, kebun Tuhan terbakar semuanya. Ayub masih mikir, kenapa ya kebunnya bisa terbakar? Tiba-tiba datang lagi. Budaknya satu lagi mengatakan, maaf Tuanku, ternak Tuanku habis semuanya. Lembu, sapi, domba, semuanya habis. Karena kebakaran tadi. Aduh, gimana ini kok habis semuanya? Ayub masih mikir. Tiba-tiba datang lagi, ya, seseorang tunduk menyembah. Maaf Tuanku Ayub, maaf Tuanku Ayub, mohon maaf. Anak-anak Tuanku juga kena kebakaran itu waktu mengadakan pesta. Sehingga mereka tidak tertolong. Maksudmu apa tidak tertolong? Anak-anak Tuanku sudah mati semuanya. Aduh, bingung, ya. Aduh, gimana ini? Anaknya Ayub ada 10. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub bingung sekali, kenapa semuanya menimpa dia. Tapi Ayub tetap diam. Dia tidak protes, dia tidak marah atau mengeluh. Dia tetap diam. Sampai yang terakhir, lihat di gambar ini apa yang terjadi. Tubuhnya Ayub penuh dengan bisul, ya. Barah atau bisul merah-merah gatal sekali. Sampai Ayub nggak pakai baju. Ya, dia menggaruk-garuk semuanya dari ujung kaki sampai batu kepalanya itu penuh dengan bisul, ya, merah-merah barah, penyakit kulit yang baunya nggak karu-karuan, ya, karena digarui terus, ya. Jadi sampai Ayub berpenyakit seperti itu semuanya pergi meninggalkan dia. Bahkan 3 sahabatnya ini juga menjauh. Kalau mau ngomong sama Ayub jauh-jauh karena dia takut, ya, dengan penyakitnya Ayub ini. Ya. Walaupun Ayub mengalami musibah yang sangat hebat, tapi Ayub tetap, apa ini gambarnya? Ya, tetap berserah kepada Allah dalam doa. Ayub tetap berdoa. Dia minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Semuanya sudah saya alami. Tuhan menimpakan banyak musibah kepada saya. Bahkan penyakit di tubuh saya. Tapi tolonglah saya, jamahlah saya. Sembuhkanlah saya. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini. Amin. Ayub tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah marah pada Tuhan. Dia tidak protes. Dia tetap berseru kepada Tuhan, tetap setia menyembah Allah yang hidup. Sampai istrinya juga marah-marah. Istrinya mengatakan, ngapain kamu masih berdoa? Ngapain kamu minta tolong kepada Tuhanmu? Semuanya sudah habis. Bahkan anak kita 10 pun gak ada lagi. Tapi Ayub mengatakan, Tuhan sudah memberikan kekayaan, sudah memberikan kesuksesan, ya. Ternak yang banyak, harta melimpah. Kalau saat ini Tuhan mengambilnya, itu memang haknya Tuhan. Masa kita mau menerima yang baik saja, yang buruk tidak. Jadi kita harus bersyukur, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam susah ataupun senang. Baik yang menyenangkan ataupun yang tidak. Meskipun saat ini sulit karena kita tidak punya apa-apa, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Ayub, orang yang saleh, jujur dan tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak juga seperti itu, ya. Harus tetap setia kepada Tuhan. Caranya gimana, ya, setia kepada Tuhan, ya? Ya caranya berdoa. Nah, ini ada gambar berdoa, ya, Ratu, ya. Anak-anak harus tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Mau tidur malam berdoa, mau makan berdoa, mau berangkat, ya, keluar rumah berdoa. Pokoknya setiap keluar rumah juga harus berdoa. Mau belajar berdoa. Saat ini belajarnya masih dari rumah. Anak-anak jangan mengeluhku belajarnya pakai HP terus, dari rumah terus, online terus, tugas-tugas banyak. Ya, berserah kepada Tuhan dan berdoa.
mengerjakan tugas sambil memuji Tuhan ya. Ya, memuji Tuhan itu tanda kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan boleh setiap hari ya. Jadi memuji Tuhan itu setiap hari, setiap saat, tidak hanya hari Minggu, waktu sekolah Minggu, tapi setiap hari anak-anak boleh memuji Tuhan. Nah, itu tanda kita bersyukur setia kepada Tuhan Yesus. Meskipun saat ini kondisinya sulit ya, sekolah kok di rumah, sekolah Minggu juga di rumah, apa-apa di rumah, pergi nggak boleh, itu nggak boleh. Karena pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus tetap setia, tetap bersyukur kepada Tuhan ya, seperti yang teladan Bapak Ayub tadi. Walaupun Ayub mengalami musibah yang sangat banyak, tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan. Anak-anak juga seperti itu. Jadi percayalah nanti ada waktunya kita bisa sekolah lagi ya, kita bisa kumpul lagi di gereja, kita bisa pergi-pergi lagi, pasti ada waktunya. Saat ini kita harus tetap berdoa, bersyukur, dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti teladan Bapak Ayub ya. Semuanya siap? Ya, nanti percaya, pasti anak-anak di sini semua yang sedang menyaksikan ini pasti akan mau setia, selalu berdoa dan berserah pada Yesus. Seperti teladan Bapak Ayub. Tuhan memberkati. Amin. Nah, mari kita berdoa ya. Bersyukur untuk firman Tuhan. Tangannya dilipat ya, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Luar biasa teladan dari Bapak Ayub yang tetap setia kepada Engkau walaupun mengalami banyak musibah. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu juga setia kepada Tuhan Yesus, selalu bersyukur dan berdoa memuji nama-Mu. Walaupun saat ini kondisi sulit dalam pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kami, menjagai kami, dan ada saatnya nanti kami boleh kembali seperti keadaan semula. Tuhan beri kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang masih kecil, berikan semangat belajar dan selalu dalam perlindungan-Mu. Biarlah imannya semakin bertumbuh dalam Engkau. Berkati kedua orang tuanya dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita menghafal ayat Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi adik-adik, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Gimana nih firman Tuhan hari ini? Luar biasa sekali Kak. Melalui firman Tuhan tadi, Tuhan mengendaki agar kita meneladani Bapak Ayub yang setia kepada Tuhan. Berdoa senantiasa dan selalu bersyukur dalam keadaan senang ataupun susah. Nah, Kak Heni percaya bahwa adik-adik di rumah pasti mau setia kepada Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan persembahan. Ya, persembahan dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang diberi tulisan sekolah minggu. Papa dan Mama dapat mengumpulkan pada saat ibadah minggu di kotak persembahan khusus sekolah minggu. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita angkat satu pujian, hati senang di dalam Tuhan.
Mari adik kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu dan penjagaanmu pada hari minggu kemarin dan 1 minggu kemarin. Terima kasih pula kami dipertemukan di tempat ini Tuhan. Sertai bimbing kami ke depannya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengarkan firman-Mu bisa tertancap dan bisa bertumbuh dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami dan persembahan itu biarlah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekolah minggu online hari ini udah mau selesai, Kak. Jangan sedih, Kak. Minggu depan kan kita ketemu lagi. Nah, adik-adik di rumah, ikutin terus ya sekolah minggu online supaya iman kita semakin bertumbuh. Siap, Kak. Sebagai lagu penutup, mari kita pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang.